kali ini sungguh berbeda. Tak terlihat aktivitas khas menyambut datangnya bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya, karena pandemi corona telah merubah segalanya. Bahkan seluruh dunia ikut merasakan dampaknya. Puasa merubah pola dan kebiasaan makan. Akan tetapi cara makan yang berlebihan dan cenderung balas dendam karena telah berpuasa seharian berakibat buruk bagi kesehatan. Padahal bila kita menjalankan puasa dengan tepat, dipercaya imunitas tubuh kita akan menjadi semakin kuat. Jangan pernah lupakan sahur. Karena ibaratnya kita makan pagi atau sarapan pagi ini mengisi energi kita untuk persiapan selama sepanjang hari, kurang lebih selama 12 jam kita berpuasa. Apa saja yang harus diperhatikan? Tetap makanlah makanan yang cairannya tinggi. Cairan bisa diperoleh dari air minum, bisa diperoleh dari makanan yang mengandung air tinggi, contoh makanan yang berbentuk sup, ataupun bahan makanannya sendiri yang mengandung cairan yang tinggi seperti buah-buahan semangka, kemudian sayuran seperti timun, tomat. Ini kan jenis-jenis sayuran yang cairannya tinggi. Setelah sayuran, jangan lupakan ada yang namanya makanan sumber protein. Pasti pemirsa sudah sering dengar masalah protein ini. Protein itu pada prinsipnya hampir sepadan dengan lauk pauk. Ikan, telur, daging merah, kemudian lagi tahu, tempe, kacang-kacangan, ini merupakan sumber protein yang baik. Harus cukup, kalau bisa ekstrakan lebih karena apa? Daya tahan tubuh kita butuh sekali yang namanya protein tinggi. Jangan lupa karena kita mau berpuasa, otomatis kita butuh energi. Energi tubuh manusia dominan datang dari karbohidrat. Karbohidrat yang disarankan sebisa mungkin konsumsilah karbohidrat yang kompleks, misalnya nasi merah, kentang dengan kulitnya, lalu lagi oatmeal. Ini bisa dijadikan sebagai pengganti karbohidrat yang baik. Menjelang imsak tentu saja kita lengkapkan dengan cairan yang cukup, juga aneka buah-buahan yang berwarna-warni jenisnya. Supaya apa? Supaya cukup vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Ya, antioksidan ini menjaga tubuh kita juga agar mampu untuk bertahan dari kerusakan, terutama juga dari benda-benda asing, termasuk diantaranya adalah virus. Setelah seharian menjalankan ibadah puasa, tubuh membutuhkan asupan cairan agar dapat terhidrasi kembali. Namun, jangan sampai Anda berlebihan saat berbuka puasa, karena bisa-bisa dapat menyebabkan masalah pada pencernaan. Lalu, apa ya menu berbuka puasa yang sehat? Menjelang buka puasa, sebenarnya bisa Anda manfaatkan untuk tetap aktif. Lakukan sedikit gerakan tubuh, olahraga ringan yang tentunya tidak melelahkan untuk Anda, dan juga pada saat buka puasa, tolong hindari makanan-makanan yang tinggi gula. Anjuran untuk mengonsumsi kurma pada saat buka puasa ini sebenarnya anjuran yang baik sekali untuk tubuh kita memenuhi kebutuhan gula yang tinggi, kebutuhan energi yang tinggi, dan juga bonusnya adalah serat. Jadi usahakan tidak mengonsumsi yang manis dari yang berbentuk sirup, soda, kopi, teh, ataupun dari makanan-makanan yang terlalu manis lainnya, seperti makanan olahan. Lalu, kurma ini karena baik, alangkah lebih baik lagi kalau kita lengkapi dengan kecukupan sayur dan buah yang lain supaya nutrisinya, mikronutriennya yang esensial lebih banyak diasup oleh tubuh kita. Jadi pada saat makan malam, lengkapi segera nutrisi Anda tetap dengan gizi seimbang, karbohidrat yang baik, buah-buahan yang beraneka macam warnanya, kemudian sayur dengan segala jenis. Tentunya pilihlah sayur-sayuran yang airnya tinggi. Lalu lagi, jangan lupa tetap konsumsi cairan yang cukup. Ada yang kurang rasanya kalau berbuka puasa tanpa gorengan. Bahkan ada yang menganggap gorengan merupakan salah satu menu wajib saat berbuka puasa. Mengkonsumsi gorengan yang disiram dengan sambal kacang menjadi salah satu hal yang lazim dilakukan saat berbuka puasa.
Tetapi, amankah mengkonsumsi gorengan saat berbuka puasa? Usahakan hindari makanan yang berlemak jenuh terlalu tinggi. Di antaranya adalah makanan yang terlalu sering digoreng, gorengan, minyak, atau mungkin makanan yang seperti mengandung santan, dan ini terus-menerus dikonsumsi. Tentunya ini juga mempengaruhi bagaimana daya tahan tubuh Anda, bagaimana kesehatan Anda, karena selama 30 hari ini kita berpuasa, tentunya tubuh kita juga menginginkan supaya kita memberikan tubuh kita yang terbaik melalui makanan yang sehat. Hindari makanan-makanan cepat saji atau junk food, karena bagaimanapun junk food ini termasuk makanan yang tinggi karbohidrat simpel dan juga tinggi lemak jenuh. Hidangan teh manis kini sudah menjadi kewajiban saat berbuka puasa. Teh manis dipercaya dapat membuat tubuh lebih segar dan bertenaga setelah berpuasa seharian. Tapi apakah aman mengkonsumsi minuman yang mengandung kafein saat bulan puasa? Selain makanan yang manis, makanan yang terlalu berlemak, jangan lupa tolong hindari makanan yang mengandung kafein maupun minuman yang mengandung kafein. Biasanya kita taunya adalah kopi. Jangan lupa ada juga teh, ada coklat. Mengapa demikian? Jenis-jenis seperti ini dikatakan diuresisnya tinggi. Diuresis tinggi itu apa? Membuat tubuh untuk berusaha mengeluarkan cairan. Jadi kita akan sering buang air kecil. Kondisi seperti ini tentunya kita usahakan minimalisir pada saat kita berpuasa, karena kita mau menjaga supaya status hidrasi, status cairan tubuh kita tetap optimal. Jangan lupa, beberapa makanan pun sebenarnya ada juga yang bisa berpotensi sebagai diuresis. Tetapi Anda tidak usah khawatir, cukup ingatlah konsumsi makanan yang bervariasi alias tidak monoton. Tidak perlu mahal, tapi cobalah untuk mengganti bahan makanan cukup dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang mudah kita cari. Nah, sudah jelaskan sekarang apa saja yang harus dilakukan saat menjalankan ibadah puasa agar tubuh tetap sehat dan terjaga. Jangan jadikan puasa hanya sebagai rutinitas saja, tapi juga belajar untuk merubah pola hidup untuk lebih sehat. Selamat berpuasa!